Halo, apa kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan program baru Tempo, ada Cakap-Cakap bersama saya, Dea Jihan. Dan di episode pertama kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat istimewa yang sudah hadir langsung di gedung Tempo hari ini. Ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Apa kabar Mas? Baik, apa kabar Mbak Jihan? Alhamdulillah baik juga, Sehat ya? sehat juga. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar juga nih Mas Agus. Mas Agus kayak penampilannya baru nih, gitu kan. Tadi sempat lihat di belakang sudah nggak pakai jenggot lagi nih Mas. Kalau sebelumnya biasa tampil di depan publik begitu, kemarin-kemarin pakai jenggot untuk dianggap tidak seperti anak muda atau anak kecil lagi, tapi sekarang berbeda. Itu motivasinya apa? Jadi klimis atau berewokan itu juga adalah proses dan produk demokrasi. Oke. Karena tentu ada sebagian kalangan yang bagusan klimis, jangan brewokan. Tapi ada juga yang bagusan brewokan gitu. Jadi menurut saya menarik bahwa kadangkala tampilan kita saja juga bisa menjadi perbincangan, diskusi, bahkan perdebatan. Tapi ini seru bahkan di rumah sendiri. Oh gitu? Jadi yang lucu anak saya, Aira, usianya 12 tahun itu dulu paling nggak suka kalau saya ada jenggotnya, ada kumisnya gitu. Kalau dicium tuh nggak enak rasanya tuh, katanya kasar gitu. Protes kan? Gitu ya Mas? Protes, selalu protes. Nah selama setahun sudah terbiasa lihat saya pakai brewok, begitu saya cukur kemarin klimis, kaget dia. Kaget dan agak risih gitu. Kok papi beda banget gitu. Kayak kucing yang nggak ada bulunya dia bilang. Ya kembali lagi karena tidak biasa itu ya Mas. Nggak biasa, tapi ya itulah artinya. Kalau saya sih ngeliatnya gini Mbak, saya ingin sesekali berganti penampilan. Dulu kelakarnya begitu, supaya nggak dibilang terlalu muda terus. Waduh. Jadi sedikit lebih kelihatan mature, lebih dewasa. Tapi sekarang jangan meninggalkan karakter sebagai politisi muda dong. Harus klimis lagi. Oke, baik. Iya, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Mas Agus sudah mau hadir ke Tempo hari ini. Mudah-mudahan bisa menikmati suasana kantor kami juga ya. Ini yang kedua kali. Dulu saya ingat sekali waktu datang di markas Tempo ini waktu pemilihan gubernur Jakarta. Pertama kali saya masuk politik, diskusi juga dengan teman-teman pimpinan redaksi Tempo. Tadi juga seru, kita diskusi cukup panjang lebar, banyak hal yang kita bahas. Tapi makasih Mbak Jihan sudah mengundang saya di sini. Baik, sama-sama Mas Agus. Nah Mas Agus ini kita langsung mengajukan beberapa pertanyaan yang pengen banget nih Mas Agus langsung jawab supaya pemirsa juga nggak penasaran nih. Boleh. Mas ini masih terkait soal polemik KLB dari Serdang kemarin begitu. Ini ada anggapan yang menyebutkan bahwa polemik antara Mas Agus dan juga Pak Muldoko ini bagian dari politik TNI. Katanya sih merupakan pertarungan antara jenderal dan juga mayor. Kira-kira komentarnya gimana nih Mas Agus? Iya, sebenarnya Mbak Jihan, dalam dunia politik itu tidak mengenal pangkat atau status masa lalu seseorang. Tapi tentu lebih ditentukan pada kiprah dan juga yang lebih penting adalah integritas dan kapasitas sang politisi tersebut dalam ruang dan waktu hari ini. Jadi tidak lihat masa lalunya. Banyak sekali politisi baik di Indonesia maupun di mancanegara yang memiliki berbagai latar belakang, termasuk dari dunia militer. Tidak semua juga sampai dengan purna, berpangkat jenderal misalnya, tapi banyak juga yang mengakhiri pengabdiannya di usia yang relatif muda, termasuk saya, di usia mayor waktu itu. Saya justru beruntung karena memiliki waktu untuk mempelajari dunia politik dengan lebih luas lagi, di usia yang relatif muda, dengan energi yang masih insya Allah fit ya, untuk bisa mengetahui seluk-beluk dan juga menghadapi ujian tempaan politik. Wow. Nah yang saya hadapi kemarin itu adalah bagian dari ujian dan tempaan politik tadi. Kemudian kalau dikatakan ini seolah-olah pertarungan antara jenderal dan mayor, menurut saya ya bisa dimaklumi kalau masyarakat luas termasuk netizen memotret seperti itu karena memang faktanya demikian. Begitu. Oke, baik. Nah Mas, ini kalau ngomongin soal tadi masih soal KLB dari Serdang ini, kita mundur ke belakang, kayaknya sudah sekitar 2 bulan ya Mas, dari bulan Februari kalau tidak salah pertama kali muncul itu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya Menkumham Yasona Lawli pada 31 Maret kemarin menyatakan menolak hasil KLB Deli Serdang itu sendiri. Apakah menurut Mas Agus ini masa-masa kritis bagi Demokrat ini artinya sudah lewat? Iya,
saya menganggap satu babak penting sudah kami lewati. Benar, pertama kali saya kemukakan persoalan yang terjadi di Partai Demokrat yang melibatkan aktor eksternal, KSP Muldoko, yang tentunya berkolaborasi dengan segelintir kader dan mantan kader, itu tanggal 1 Februari. Sehingga sampai dengan 31 Maret ketika akhirnya Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli mengumumkan penolakan pemerintah terhadap segala yang diajukan oleh kubu KLB ilegal Deli Serdang itu, bagi saya sebuah kelegaan. Saya syukuri karena apa yang kami lakukan selama 2 bulan itu artinya membuahkan hasil yang baik. Dan Mbak Jihan ingat bahwa ancaman itu bukan hanya terhadap Partai Demokrat, tetapi bisa terjadi terhadap partai lainnya dan artinya ini mengancam demokrasi secara keseluruhan. Betul. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini akan tuntas begitu saja. Saya tetap menyampaikan kepada jajaran Partai Demokrat agar tetap waspada, tetap melakukan langkah-langkah antisipasi jika hal-hal semacam ini kembali terjadi. Karena bisa saja terjadi dalam bentuk yang lain atau dilakukan oleh orang yang berbeda. Gitu. Baik, Mas, kalau ngomongin soal polemik ini kan banyak macamnya. Kalau yang terakhir mungkin memang KLB Deli Serdang, tapi dari berbagai polemik yang ada itu, kira-kira pelajaran penting apa sih yang didapat seorang Mas AHY ini? Kalau saya boleh menyimpulkan, mengapa kita bisa melewati situasi kemarin, ada 3 faktor utama. Yang pertama Mbak Jihan, adalah soliditas, kekompakan, kesetiaan, dan juga kecepatan dan keberanian bertindak dari seluruh kader Demokrat. Jadi saya menjalankan leadership in crisis, kepemimpinan dalam krisis yang tentunya membutuhkan langkah-langkah cepat, terukur, tapi juga decisive, menentukan. Itulah mengapa saya katakan dengan menggunakan strategi preemptive strike dan juga politik terang benderang, kami bisa membawa publik pada keadaan sebenarnya. Kita jelaskan dengan baik, dibongkar ke depan publik. Karena kalau diam-diam, kita nggak pernah tahu 3 minggu, 4 minggu tiba-tiba bisa terjadi yang berbeda. Jadi itu satu soliditas dari seluruh kader. Yang kedua Mbak, itu adalah terkait dengan bersyukurnya kami atas dukungan atau mengalirnya dukungan dari berbagai kalangan. Itu semua menambah keyakinan dan semangat perjuangan kami. Nah yang ketiga yang tidak terlepaskan juga adalah komitmen pemerintah. Komitmen untuk bisa menjaga ini semua secara objektif ya, meyakinkan hukum itu tegak di negeri ini. Kisruh Demokrat ini dinilai menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Mas Agus katanya. Apalagi ini khususnya kontestasi di tahun 2024 ya. Ini kira-kira apakah artinya polemik ini menjadi berkah terselubung atau blessing in disguise untuk kontestasi 2024? Gimana Mas? Nah, blessing in disguise, di balik itu semua tentu banyak hikmahnya Mbak Jihan. Saya sendiri merasa tidak mungkin kita bisa sekompak dan sesolid ini seperti sekarang ini tanpa ada ujian seperti itu kemarin. Kami merasa memiliki common enemy, musuh bersama, yaitu mereka yang ingin merampas kedaulatan partai kami. Jadi membuat kami semakin kokoh. Yang kedua, kami juga bersyukur dengan kejadian ini karena yang terusik bukan hanya kader Partai Demokrat tetapi juga kalangan luas yang merasa demokrasi kita kok seperti ini sekarang. Akhirnya membuka jalan bagi kami untuk lebih dekat, bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan berbagai kalangan tadi. Disitulah kami bisa bertukar pendapat, saling memberikan masukan, memperkuat satu sama lain dan mudah-mudahan bisa kita pelihara situasi seperti ini dan hubungan yang baik ini agar ke depan juga bisa lebih baik lagi, maju bersama-sama. Jadi 2 itu yang utama dan menurut saya kalau kemudian ada harapan terhadap AHY misalnya ke depan memiliki kans yang lebih baik lagi dalam politik atau momentum yang lebih baik lagi dalam politik, ya tentu yang baik-baik saya amini saja. Tapi selebihnya saya hanya bisa mempersiapkan diri dan terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sambil sebisa mungkin membantu masyarakat kita.